Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian sehat ya. Pada video kali ini Pak akan bahas tentang bangun ruang sisi lengkung ya, materi SMP kelas 9. Pada bagian kedua ini kita akan bahas tentang kerucut ya, kon. Mudah-mudahan kalian bisa sampai ke pembahasan pemecahan masalah ya, dan kemudian mengerjakan soal latihan mandirinya sehingga kalian secara kompetensi pengetahuan dan secara kompetensi keterampilan tuntas ya, mastery learning ya, jadi sangat menguasai ya. Oke, ayo silakan yang belum like ya dan subscribe, segera like dan subscribe. Oke, kita lanjut ya. Oke, ke standar kompetensinya ya. Yang pengetahuan 37 membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung ya, dalam hal ini kerucut. Sama dengan yang kemarin ya tentang tabung ya. Kemudian yang kompetensi pengetahuannya menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Dalam hal ini kerucut ya. Serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung ya. Nanti kita gabung-gabung ya setelah bola ya pada pertemuan berikutnya nanti ya. Kemudian tujuan belajar pada pertemuan ini adalah siswa dapat yang pertama menyebutkan unsur-unsur bangun ruang dari kerucut ya. Kemudian menentukan luas permukaan kerucut, kemudian menentukan volume kerucut, dan terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Oke, peta konsepnya ya. Oke, bangun ruang sisi lengkung. Ini kita akan bahas tentang unsur-unsur kerucutnya, kemudian jaring-jaring kerucut, kaitannya dengan luas sisi kerucut, kemudian nanti volume kerucut ya. Nanti kita lihat nanti ya, perbandingan volume kerucut ya, atau dengan selisih volume kerucut ya. Pokoknya hari ini kita akan kupas tuntas ya, tentang kerucut ya. Nah, masalah nyata ya. Silakan ada yang mau baca dulu ya, silakan. Ini gambar es krim. Perhatikan gambar di atas. Kon es krim berbentuk kerucut, memiliki jari-jari alasnya 6 cm ya, dan sisi miringnya 14 cm. Menurut kalian, berapa banyak es krim yang dapat ditampung dalam kon tersebut? Nah, apa maksudnya nih? Berapa banyak es krim? Nah, dalam hal ini, nah pernah juga nih ditanyakan, Pak, ini es krimnya penuh munjung begini atau pas rata? Ini harusnya rata ini ya, harusnya es krimnya ukurannya pas ya. Jadi pas dengan konnya ya, seperti ini. Sehingga kita bisa hitung ya. Oke, betul ya. Kita cari volumenya berarti ya, volume es krimnya berapa nih. Nanti mudah-mudahan setelah pembahasan kita ya, setelah pembahasan di akhir nanti mungkin mudah-mudahan sudah dipahami, kemudian bisa balik lagi ke masalah nyata dan bisa selesaikan ya. Berapa sih isi ya es krim dalam satu kon ini ya, dalam satu kerucut ini, dalam satu es krim ini ya. Oke. Sekarang pemahaman konsep ya. Perhatikan gambar kerucut di samping. Tentukan mana yang dimaksud sisi alas, sisi selimut, puncak kerucut, rusuk, diameter, jari-jari, tinggi kerucut, garis pelukis. Oke, silakan yang mau mencoba dulu ya dengan mempause ya. Nanti kita akan samakan jawabannya. Oke ya, kita bahas. Sisi alas, mana yang sisi alas? Oke, kita bahas ya. Sisi alas itu sama dengan tabung kemarin ya. Sisi alas, berarti yang di bawah ya ini ya. Bentuknya apa nih alasnya nih? Sisi alasnya ini. Oke, ini sisi alasnya. Nah, ini sisi alas ya. Ini sisi alas. Nah, ini sisi alas ya. Oke. Kemudian sisi selimut. Nah, ini selimutnya ya. Sisi selimutnya ya. Ini selimutnya, sini aja deh ya. Nah, ini sisi selimut. Nah, di tengah ya. Di atas sini ya, selimut ya. Kemudian puncak kerucut. Nah, ini puncak kerucut ini ya, T ya. Berarti puncak kerucutnya adalah T. Puncak kerucutnya T. Nah, ini ya. Puncak kerucut. Nah, kemudian rusuk. Mana yang rusuk? Nah, rusuk ya, kita buat rusuk nih. Kita buat rusuk. Oke deh. Nah, ini rusuknya. Rusuk adalah
Titik pertemuan ya, garis atau garis adalah pertemuan antara dua sisi yang berbeda. Sisi alas dengan sisi selimut. Nah, ini rusuk ya. Rusuk. Nah, ini rusuk ya. Ini rusuk ya. Ada berapa rusuknya ini? Betul ya, ada satu ya. Rusuknya ada satu. Oke, ini bukan rusuk nih ya. Oke, diameter. Mana diameter? Oh, ini diameter. Diameternya adalah ini ya. Diameter boleh. Diameter ini ya. AB nih diameter. Kira-kira sama ya, yang jawaban yang kalian sudah buat ya. Terus, oke, diameternya. Oke, terusnya coba ya. Diameternya kita buat. Oke, diameter. Nah, diameter ya. Oke, diameternya adalah apa diameternya? AB ya. AB. Kemudian jari-jari. Nah, ini jari-jari nih ya. Ya, jari-jari itu R ya, boleh. R ya ini ya. Atau jari-jarinya itu adalah AO ya. AO atau OB ya sama ya. OB. Jari-jari. Kemudian tinggi kerucut. Nah, ini tinggi kerucut nih. Tinggi kerucut dari titik pusatnya ya, titik lingkaran, titik alas. Tarik ini tidak lurus ya dengan diameter. Oke, kita buat ininya. Sikun ya pasti ya. Oke, ini adalah tinggi kerucut. Nah, ya, tinggi kerucut. Oke, atau tinggi kerucutnya adalah kita sebut dengan TO ya. TO. TO. Nah, garis pelukis mana garis pelukis? Nah, garis pelukis ini ya. Garis pelukis. Nah, ini disebut dengan garis pelukis nih ya. AT ini garis pelukis. Nah, ini ya. AT atau AB ya. Garis pelukis. Garis pelukisnya adalah oke, AT. AT atau BT ya. Atau TB. Ya. Disimbolkan dengan huruf S ya. Simbol dengan huruf S. Garis pelukis ya. Pelukis. Oke, ini semua ini adalah dengan dimaksud dengan sisi alas, sisi selimut ya, puncak, rusuk, diameter, jari-jari, tinggi kerucut dan garis pelukis. Ini disebut dengan apa? Kita sebut dengan semuanya disebut dengan ini disebut dengan unsur-unsur ya. Unsur dari kerucut atau bagian-bagian dari kerucut ya. Oke. Ya, itu ya. Nah, unsur kerucut ya. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Oke, pemahaman konsep yang kedua. Oh, ini belum dihapus sebetulnya. Oke. Luas selimut kerucut yang berjari 7 cm dan tinggi 24 cm adalah oke ya. Kita bahas tentang luas selimut. Oke, sebelumnya Pak akan jelaskan bagaimana cara menentukan luas ya. Oke, kita buat dulu ya. Kita buat kerucutnya ya. Oke, ada kerucut. Ini ada lingkaran. Oke, oh, kurang bagus lingkaran. Kita buat lingkaran yang bagus. Oke, kita buat lingkaran yang kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita buat selimutnya ya. Kita buat selimutnya. Oke ya. Ini kita namakan ini oh ya. Dari sini ke sini itu R ya. Kemudian dari sini adalah T tingginya. Dari puncak ya. Sini ya. Oke. Maka ini ada titik siku-sikunya. Nah gitu ya. Ini titik puncak ya, titik pusat ya. Oke, ini titik pusatnya di sini. Titik pusat ya. Oke, ini kita sebut dengan ada namanya. Oke, kita sebut dengan S ya. Ini S, garis pelukis. Kemudian ini T ya. Kemudian ini R nih. Ini R jari-jarinya. Oke, ini jari-jarinya ya. Kemudian ini T. Ini T-nya. Nah, ini kalau kita belah ya, kita belah begitu, kita akan menjadi seperti ini ya. Ini akan menjadi seperti ini. Oke, akan menjadi seperti ini.
Oke. Kemudian ininya. Oke ya. Dan ini lingkarannya ada di sini ya. Kita buat lingkarannya. Nah, gitu ya. Nah, kita buat deh ini alasnya. Alas ya. Nah, ini alasnya. Nah, jadi ini namanya jaring-jaring ya. Jaring-jaring. Nah, ini adalah bagian dari, nah ini S-nya lupa. S-nya belum. Ini S ya. Ini S ya. Oke. Ini R-nya. Nah, R-nya ini ya. Kita buat R-nya. Berarti di sini R-nya. Ini R-nya ya. Kemudian titik pusatnya ini. Nah, gitu ya. Nah, ini ya. Ini adalah yang selimut ini adalah bagian dari sebuah lingkaran ya. Kalau kita buat ininya, kita buat ininya ya, garis bagiannya ya. Ini adalah lingkaran ya. Satu ini ya. Oke, lingkaran. Oke, lingkaran ini. Lingkaran ini ya. Oke, begini ya, kira-kira ya. Ini lingkaran. Oke, udah ya. Kita ulang nih, biar rapi ya. Proses bagaimana, kenapa kita, apa namanya, bagaimana cara menentukan luas selimut ya, luas selimut ya. Nah, ini bagian dari lingkaran. Maka kalau ini adalah sebuah lingkaran, kalau ini adalah sebuah pusat lingkaran, ini S ya garis pelukis, berarti S di sini adalah termasuk adalah sama dengan R ya, jari-jarinya, jari lingkaran besar ini. Sementara kalau alas ini jari lingkaran kecil. Nah ya, berarti kalau mencari selimut itu adalah apa? Cari selimut ini adalah apa namanya, dari bagian dari sebuah lingkaran. Namanya juring ya. Disebut dengan juring. Ini namanya sebut dengan juring. Oke, sebut dengan ini namanya sebut dengan juring ya. Oke, sebut dengan juring. Juring. Oke ya, sebuah juring ya, juring dari sebuah lingkaran. Dalam hal ini adalah luas selimut ya, luas selimut. Oke, jadi luas selimut di sini adalah luas juring. Berarti kalau ini luas juring, kalau kita bandingkan, maka ini adalah panjang busur ya, dari misalkan dari A ke B, A ini ya. Oke, berarti ini adalah kita namakan, berarti ini adalah dari sini ke sini ya, merah deh. Nah, ini adalah, nah ini adalah panjang busur ya. Panjang busurnya adalah keliling dari sini ya, mengelilingi lingkaran, maka adalah keliling dari, ya apa namanya busur ini adalah PR ya, apa namanya ya, busurnya ya, busurnya ya. Punya busurnya kemudian dibandingkan dengan, berarti kalau ini berarti apa, keliling lingkaran, keliling alas ya, keliling alas kerucut ya, keliling alas kerucut yang untuk lingkaran ya, keliling alas. Oke, keliling alas dari keliling alas kerucut. Nah, ya. Kerucut. Nah, gitu ya. Oke, kalau seandainya ini R, maka keliling alas kerucutnya adalah sama dengan apa? Berarti sama dengan ini berarti 2 pi R ya. Karena R-nya R kerucut ya. Oke. Kalau ini juring, maka luas selimut ya. Oke, kita bandingkan. Berarti kita bandingkan, kalau begitu kita bandingkan nih. Luas juring atau luas selimut ya. Luas selimut itu berbanding dengan luas selimut berbandingnya dengan luas juring ya. Berarti luas lingkaran ya, luas lingkaran besar. Oke, luas lingkaran itu akan sama dengan panjang busur ya. Oke, boleh lah ya. Panjang busur dibandingkan dengan keliling lingkaran besar ya. Keliling lingkaran besar. Oke, gitu ya. Oke, berarti kalau begitu ya. Kita ganti nih. Berarti gitu deh. Luas selimutnya apa? Luas selimut kita cari ya. Luas selimut kita cari
luas selimut berarti kalau begitu sama dengan panjang busur ya. Panjang busurnya apa nih? Oke, panjang busur ya. Kita dulu ya. Oke, luas lingkarannya itu PR besar ya. PR kuadrat, R besar ini. Itu panjang busurnya berarti apa tadi? Ini ya. 2PR berarti. Oke. Ini deh. 2PR. 2PR. Kemudian per lingkarannya adalah yang besar ya. Lingkaran besar ya. Lingkaran besar itu apa? Pi 2pi R besar. Ya. Oke, kita geser ke sini ya. Berarti kalau begitu kita bisa coret ini ya. Nanti deh. Berarti luas selimutnya, luas selimut ya, luas selimut kerucut ya. Berarti berapa? 2PR ya. 2PR dikali apa? PR kuadrat ya, dibagi dengan 2PR. Oke, nah kita coret ya. Bisa kita coret ini R-nya sama-sama R nih. Kuadrat kita coret ya. R kuadrat ya. Kita coret lagi kuadratnya ya. R tinggal 1 ya. Oke, berarti kita coret. Kemudian P-nya kita coret. P-nya kita coret juga deh. Kita coret P-nya. 2-nya juga kita coret ya. Oke, sehingga tinggal berarti luas selimut itu sehingga luas selimut kerucut. Nah, luas selimut kerucut itu sama dengan apa? R kali V kali R. R-nya besar ini. R-nya itu ada S ya. R sama dengan S ya. Berarti kalau gitu V kali R kali S. Nah, gitu ya. Kita ganti ya. R-nya itu kita ganti dengan S ini ya. S itu karena R besarnya itu sama dengan ini ya. R-nya itu sama dengan S ini ya. Nah, gitu ya. S itu sama dengan R. Jadi jari-jari besarnya ini adalah sama dengan garis pelukis ya. Maka R-nya kita ganti dengan S, maka VR kali S. Nah, ini adalah bagaimana luas selimut itu kenapa VRS. Nah, ini dari perbandingan luas selimut atau juring berbandingan dengan luas lingkaran sama dengan panjang busurnya per keliling lingkaran ya. Ini kita gunakan ya. Oke. Ini rumus ini ya. Nah, sekarang tahu nih berarti jari-jarinya 7 cm dan tinggi 24. Nah, sekarang kalau tinggi ya, berarti berapa nih? Pitagoras ini ya, Gusiko ya, berarti mengenal ya. Kalau jari-jarinya berapa nih? Jari-jarinya 7, kemudian tingginya 24, maka S-nya berapa jadinya? Oke, good ya. S-nya adalah 25 ya. Dari triple Pitagoras ya. 7, 24, 25 ya. Oke. 7, 24, 25. 7 ini adalah R, kemudian ini tingginya, ini 25 adalah S-nya ya, sisi S-nya ya. Oke, sisi garis pelukisnya ya. 7, 24, 25. Maka S-nya 25 ya. Oke, kita masukkan angkanya ya. Kita masukkan angkanya berarti berapa? Karena R-nya kelipatan 7 ya. 7 maka kita gunakan 22 per 7. 22 per 7 dikali 7 kali 25. Oke ya. Kita bisa coret 7-nya. 7 dibagi 7 ya. Tinggal berapa nih? 22 kali 25. Yuk kita hitung sama-sama ya. 22 kali 25 berapa nih? 0, 1 ya, 11 ya. Kemudian ini 4, kemudian ini 4 ya. Oke, jadi 550 ya. 550 cm persegi. Oke. Nah, berarti dapat kita simpulkan luas dari selimut kerucut itu adalah VRS ya. Oke. Sama ya jawaban ya dengan kalian ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke ya. Konsep yang ketiga. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari 5 desimeter dan tinggi 12 desimeter. Luas permukaan kerucut tersebut adalah, oke ya. Silakan dicoba dulu ya. Oke.
Ya, kita bahas ya. Apakah jawaban kalian sama dengan pembahasan Pak ya? Oke, kita ada kerucut ya, kita bahas dulu kerucut ya. Berarti kalau kerucut, kita buat dulu kerucutnya dulu ya. Oke, kita buat kerucutnya. Luas permukaan kerucut. Oke, ini ada lingkaran ya. Kemudian ini luas selimutnya ya. Oke, berarti begitu ini ada luas, ini alas ya. Ini alas, ini sisi alas ya. Ini sisi alas, alasnya ya. Ini alas, ini selimut. Selimut kerucut ya. Nah, alasnya apa alasnya? Alasnya bentuknya lingkaran, berarti luas lingkaran PR kuadrat. Sementara luas selimut tadi udah bahas ya. Apa tadi? PR kali S ya, PRS. Maka kalau kita jumlahkan, ini kita jumlahkan sisi alas dengan sisi selimut, ini menjadi luas permukaan kerucut. LPK ya, luas permukaan kerucut. Atau luas sisi kerucut ya. Beberapa buku luas sisi kerucut ya. Atau luas permukaan kerucut sama ya. Berarti adalah VRS ditambah VR kuadrat. Pak, kenapa ini ya PR kuadrat bukan 2 PR ya? Karena alasnya cuma satu ya, ininya ya. Lingkarannya ya. Kalau tabung ada 2, maka 2 PR kuadrat. Nah, ini adalah rumus dari luas permukaan kerucut PRS. Oke, ditambah dengan PR kuadrat. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang diketahui katanya nih, jari-jarinya 5. Oke, diameternya tingginya 12. Oh, 12 ya. Oke, berarti kita gunakan ini ya, 3,15 ya. Oke, berarti sama dengan luas tingginya 3,14 kali R-nya itu 5. Oh, S-nya berapa S-nya nih? Kita cari nih ya. Ini 5, 12. Oke. 5 itu apa tadi? Oke, 5 itu jari-jari ya, R-nya. 5 itu R-nya. Kemudian T-nya, tingginya berapa? Tingginya 12. Ini tingginya. Nah, berapa S-nya nih? Garis pelukisnya. Pitagoras ya? Triple Pitagoras ya. Berapa jadinya? Oke, 13 ya. 13 ya. Triple Pitagoras. Good. 5, 12, 13 ya. Oke, sudah belajar Pitagoras lebih mudah jadinya ya. Oke, jadi S-nya 13. Ini kita ambil ya. Kita ambil. Ini 13. S-nya 13, 3,14. B-nya R-nya 5. S-nya 13. Oke, S-nya 13. Kemudian ditambah dengan 3,14 dikali 5 dikali 5. Pak, boleh nggak ini Pak? PR-nya dikeluarin, boleh ya? Atau rumusnya boleh juga nih. Ya. Ada juga rumus begini ya. Boleh. PR-nya kita keluarkan, berarti tinggal S ditambah R ya. Boleh. Seperti ini ya. Oke, silakan ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti kita tinggal kali ini. Berarti berapa jari sini? 3,14 kali 65 nih ya. Oke, 3,14. Berarti 3,14 dikali 65 ya. Betul ya, 65 ini ditambah 3,14 kali 25. Oke. Berapa hasilnya ini? Ada sudah menghitung ini? Kita hitung bersama-sama ya. Oke, berarti 3,14 kali 65 ya. 0,27 ya. Berarti 15, ini 4, 2, 8, ini 18 ya. Berarti 0, 1, ya 4, kemudian 0 ya, 2 ya. Oke, berapa angka bang koma? 2 angka ya, berarti 204,1. Oke, kita masukin angkanya ya. Berapa 200 is? Oke, untuk gesernya. Oke, kita bagi angkanya biar cepet ya. 204,1 ya, 0 tidak dihilangkan ya, tidak nilainya ya. Oke, ditambah dengan berapa? 3,14 kali 3,14 dikali 25 ya. Oke, 0. Oke, 7. Kemudian 15. Kemudian 8. 26 ya.
Oke, berarti berapa? 0,5187 ya. Tuh lihat 77,850. Oke. Belakang belakang koma 78,5 ya. Jadi 78,5. Oke, 78,5. Oke, kita jumlahkan berapa hasilnya nih? Sehingga hasilnya sama dengan, oke, kita jumlahkan ya, coba ya. Berarti 204,1 ditambah 78,5 ya. Betul ya. 6, kemudian 2, oke, 288 ya. Oke, 282 ya, 282 ya. Oke. Berarti hasilnya 282 ya, 0,6 sentimeter kuadrat persegi ya. Oke. Nah, ini hasilnya. Begitu ya. Jadi luas permukaan kerucut itu adalah luas alas ditambah luas selimut ya, PRS ditambah PR kuadrat ya, atau juga PR bisa juga ya dalam kurung S ditambah R ya. Nah, jangan lupa nih ya mencari garis pelukisnya S-nya ya dengan menggunakan triple Pythagoras atau Pythagoras ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, pemahaman konsep yang keempat. Nah, diketahui tinggi sebuah kerucut. Nah, ya. Ini kerucut ya. Tinggi kerucut 9 cm. Oke, lihat ya. Oke, lebih mudah digambar deh ya. Digambar dulu ya. Ada kerucut katanya. Oke, ada kerucut. Oke, lurus ini ya. Jari-jarinya berapa katanya? Jari-jarinya, oke, jari-jari 9 ya. Jari-jarinya 9. Kemudian, oh 14 ya. Tingginya, oh, kebalik ya. Maaf. Oke, oh, ya, maaf. Kita buat lagi deh ya. Kita buat lagi. Oke, kita buat lagi ininya ya. Oke, kerucutnya. Oke ya, kerucutnya. Oh, kurang rapi ya. Ya, rapi. Kita buat yang bagus ini. Oke, kita buat. Oke. Nah, gini ya. Ya, kira-kira begitu ya. Oke, ini jari-jarinya ya, udah. Jari-jarinya itu berapa? 14 ya. Oh, jari-jari 14. Oke, jari-jari 14. Kemudian tingginya berapa tingginya? Kemudian tingginya baru 9 ya. Oke, ke sini ya. 9 ya, jari-jari 14. Maka volume, oh volume ya. Dicari volumenya. Oke. Oke, di mana volume ya? Volume apapun di mana-mana itu adalah luas alas kali tinggi ya. Nah, sementara kerucut ini ujungnya lancip ini. Ya, sesuatu yang ujung lancip ya seperti limas ya, kerucut. Itu adalah volume kerucutnya itu adalah sepertiganya ya dari volume tabung. Oke. Jadi volume kerucut itu adalah sepertiga dari volume tabung. Oke gitu ya. Karena kalau kita buat tabung ya, kalau kita buat tabung, misalkan ada tabung ya. Itu ada tabung. Ini, ini. Kita buat tabung misalkan. Terus, oke, kita buat tabung. Oke, kita buat tabung ya. Nah, kalau kita buat kerucut, itu adalah ini ya. Nah, ini kita bisa mendapatkan 3 buah kerucut ya. Jadi ini 3 kerucut nih, dengan puncaknya ini ya. Kemudian kerucut satu lagi dengan ini ya. Oke. Nah, ini kerucut juga ya. Nah, jadi ada 3 kerucut nih ya. Jadi 1, 2, 3. Nah, jadi makanya volume kerucut itu adalah sepertiga dari volume tabung. Nah, gitu ya. Nah, volume tabung kita ketahui bahwa volume tabung itu apa? Volume tabung itu adalah PR kuadrat kali tinggi. Ya. Maka bisa kita simpulkan bahwa volume kerucut itu adalah boleh juga ya PR kuadrat kali tinggi dibagi 3 ya, sepertiga ya. Ini adalah rumus volume kerucut. Oke. Oke ya. Nah, kita masukkan angkanya ya. Sekarang tingginya 9 ya. Oke.
Berarti kita gunakan langsung ya. Itu sama dengan T22/7. Kenapa pakai 22/7, Pak? Ah, ini ada kelipatan ya, jari-jarinya 14 ya. R-nya 14 kali 14, tingginya 9 ya. Kemudian dibagi dengan 3 ya. 3 ya. Oke. Nah, kita bisa coret dulu ya. Berarti 14 dibagi 7, 2, 9 kita coret juga dengan 3 ya. 3. Oke, sehingga hasilnya berapa nih? Oke, 22 kali 2, 44 ya. 44 dikali 14 kali 3 berapa nih? Berarti 42 ya. 42. Oke. Nah ya. Jadi hasilnya berapa nih? Kita hitung bersama deh ya. 44 kali 42 ya. 8, 8, 61, 176 ya. Oke, jadi berapa? 84 ya. Kemudian 8 ya. 1848 ya. Jadi 1848 ya. 48 sentimeter ya ini. Oke, sentimeter. Oh, sebelum tadi desimeter ya. Sentimeter pangkat 3 ya. Oke, jadi memang harus teliti ya satuannya ya. Oke, ini ya. Jadi volume itu adalah volume kerucut itu adalah sepertiga dari volume tabung ya. Bisa buat ini seperti ini ya. Oke, maka volume kerucut adalah sepertiga dari PR kuadrat kali tinggi. Oke, mudah-mudahan sama jawaban kalian ya. Oke, kita lanjutkan. Pemahaman konsep yang kelima ya. Yang kelima. Oke, sebuah kerucut memiliki jari-jari 12 cm dan tinggi 14 cm. Volume kerucut tersebut adalah, yuk silakan dicoba dulu ya, silakan. Kita akan samakan jawaban 4 ya. Oke, yuk kita bahas ya. Kemudian sudah ya. Oke, volume kerucut memiliki jari-jari. Oke, jari-jarinya. Oke, jari-jari R-nya ya. Jari-jarinya 12 cm, kemudian tingginya 14 ya, 14 cm. Kemudian volume, oke. Tanya volumenya ya. Berarti volume kerucut itu adalah apa? Tadi sepertiga ya? Atau boleh sepertiga boleh lah. Sepertiga PR kuadrat kali tinggi ya. Bagi 3 juga boleh ya, sama ya. Bedakan ya. Maka sepertiga, nah P-nya berapa nih? Kita gunakan aja 22/7 ya. Walaupun jari-jarinya 12, tapi kan tingginya kelipatan 7 ya. Nah, bisa kita gunakan juga ya. Kita bisa dicoret ya. Kemudian R-nya 12 kali 12 tingginya 14. Oke, kita bisa coret 14-nya dengan 7 ya. 12 bagi 2, 2 ya. 12 bagi 7. Kemudian 12-nya juga kita bisa coret ya. 12 bagi 3, 4. Oke, sehingga bisa dihitung ini berapa nih? Sehingga sama dengan 22 kali 4, 88. 88 dikali dengan 24 ya. Oke, berapa hasilnya? Oke, kita hitung bersama ya. Berapa nih? 88 kali 24 ya. Jadi kalau agak ada yang berbeda nanti kita bisa diskusi ya. Oke, silakan tulis kolom komentar ya. 4 kali 2, 32 ya. Kemudian 35. Oke, 35. Ini 6, 1, 17 ya. 17. Oke, jadi berapa nih? 2, 1 ya. 1, 2 ya. Oke. Betul ya. 2, 1. Jadi hasilnya adalah 2112 ya. Sentimeter angka 3 ya. Cantik ya. Oke, sama ya jawabannya ya. Cepat ya. Oke, kita lanjutkan. Pemahaman konsep yang keenam. Oke. Sebuah kerucut diameternya 24 cm dan tingginya 10 cm. Volume kerucut tersebut adalah P-nya 3,14. Oke, silakan dicoba dulu. Oke ya, kita bahas ya. Oke, ini diameternya 24. Kita ubah ke cm ya. Oh, boleh nggak dalam tuh diameter? Oke, silakan ya. Berarti rumusnya agak berbeda ya, gitu ya. Oke, lebih mudah kita ubah dalam bentuk jari-jari ya, sehingga kalian rumusnya nggak banyak ya. Kalau diameternya 24 ya, maka jari-jarinya berapa nih? Jari-jari itu adalah diameter dibagi 2 ya. Maka 24 dibagi 2 itu adalah
12 ya sentimeter. Kemudian tingginya berapa? Tingginya itu sama dengan 10 ya. 10 cm. Oke, volume ya. Oke, kita hitung volumenya. Volume kerucut itu adalah 1/3 PR kuadrat kali tinggi. Oke. Berarti 1/3, P-nya 3,14, R-nya 12 ya. 12 kali 12, tingginya 10 ya. Oke. Kita bisa coret dulu ini ya. 12-nya dengan 3 ya. Oke. Jadi 4 ya. Ini 4, 3, oke. Jadi hasilnya berapa nih? Jadi ya, sama dengan 3,14 ya. Dikali ini ya, 480 ya. Langsung ya. 4 kali 8, 4.880. Oke, bisa juga komanya kita ngilangin 0 ya. Boleh. Komanya pindah ya, 0-nya kita pindah kan. Boleh juga ya. Jadi sama dengan, bisa juga 31,4 dikali 48. Oke. 0-nya kita hilangkan gitu ya. Kita hilangin 1, 0, komanya pindah ke sini ya. Oke. Pindah ke sini. Gitu ya, komanya ya. Ya, oke, jadi berapa nih? Kita hitung ya. Berapa nih? Jadi 31,4 kali 48 ya. Jadi 2, 3 ya. 1, 1, kemudian 24, 25. Oke, kemudian 6, 1 ya, 5, kemudian 4, 12 ya. Sini adalah 2705 ya. Berapa angka bang koma? Satu angka ya, di koma sini ya, satu angka. Berarti sama dengan hasilnya 1507,2. Oke. 3 ya, sentimeter. Angka 3 ya, persegi kubik ya. Nah, itu ya. Ya, mudah-mudahan sama jawaban sama Pak ya, jawaban kalian. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Masih ada? Oke, masih ada ya. Pemahaman konsep yang ke-7 ya. Diketahui volume sebuah kerucut adalah 8.316 cm. Oh, ini 1/3 nih ya. Oke, kita perbaiki ya. Oke, di sini ada 3 ya, pangkat 3 ya, kubik ya. Oke. Tentukan diameter kerucut tersebut jika tingginya 18 cm. Diameternya ya. Oke, kita hitung ya. Berapa nih? Kita tahu bahwa ini kita dulu ya. Diketahuinya volume ya. Volume kerucutnya sama dengan katanya 8.316. Oke. Kita tahu bahwa volume kerucut itu berapa? 1/3 PR kuadrat kali tinggi. Oke. Sama dengan 8.316. Nah, tingginya 18. Kita masukin aja angkanya ya. Kita masukin 1/3 PR kuadrat kali 18. Sama dengan 8.316. Oke, kita bisa coret ini ya. 18-nya kita bagi dengan 3, berarti 6 ya. Oke, berarti tinggal berapa nih? Biar sederhana ya, biar mata kita enak lihat. PR kuadrat kali 6 sama dengan 8.316. Kita bagi aja ya dengan 6 ya, kemudian bisa ya. Coba kita bagi berapa nih? Kita coret bagi dengan 6 ya, 1 dibagi 6 berapa nih? Oke, 8.316 dibagi dengan 6 ya. 1, 6, ini berapa nih? 23 ya. 23, 3 ya, 18. 18, kemudian 5. 5, 1, berarti 8 ya. 8, 4, 8, kemudian 3 nih, 36. Kok bisa ya? Berarti 6 ya. Berarti ini 1, 3, 8, 6. 1, 3, 8, 6. Oke. Lanjut. Berarti PR kuadrat sama dengan 1386 ya. Karena tidak ada informasi Pi, kita gunakan 22/7 ya. 22/7 R kuadrat sama dengan 1386. Oke. Kita bagi aja ya. Kita bagi dengan 2 deh ya. Kita sama-sama bagi dengan 2 ya. Ini 11. Kita bagi dengan 2 ya. Berapa nih jadinya? Kita bagi dengan 2. 1386 dibagi 2 ya. 6 ya. 12, 18, 9. Kemudian 3 ya.
Oke, bisa nih jadinya nih. Berarti sama dengan 11/7 R kuadrat sama dengan 693. Oke. Berarti kita bisa bagi nih ya dengan, oke kita bagi ya. Bisa bagi 11 ini ya. Kita bagi 11. Oke, kita bagi ya. 11 ya. Dibagi 11 1, dibagi 11, ini 63 ya. Oke, angkanya ya. Mudah ini ya. Berarti artinya ini, oke, berarti 1/7 R kuadrat sama dengan 63. Oke ya. Berarti R kuadrat sama dengan 63 dikali 7 ya. R kuadrat sama dengan 63 itu adalah 9 dikali 7 kali 7 ya. Nah, bisa kita bagi nih. Berarti R-nya sama dengan akar 9 dibagi akar kali akar 49 ya. Oke. 7 kali 7 49. Akar 9-nya berapa? Akar 9-nya sama dengan 3. Akar dari 49 7. 3 sama dengan 21 ya. Oke, maka R-nya adalah diameter ditanya ya. Oke, berarti kalau jari-jarinya 21, maka diameter itu adalah 2 kali R ya. Atau 2 kali 21. Itu sama dengan 42 cm. Maka diameternya adalah 42 cm. Oke ya. Kita menggunakan coret-mencoret ya. Ini jadi seru jadinya ya matematika ya. Jadi dapat R-nya 21. Kemudian diameternya berarti 2 kali R. 2 kali 21 42 cm. Oke. Menarik nih ya. Oke, mudah-mudahan sama jawaban kalian dengan jawaban 4 ya. Kita lanjutkan. Oke, pemahaman konsep yang ke-8 ya. Oke, menarik ya ini. Oke, sebuah kerucut memiliki diameter 2 kali tingginya. Oke. Jika volume kerucut tersebut 9.702 cm3, maka berapa panjang jari-jari kerucut tersebut? Oke, silakan dicoba dulu ya. Menarik ini ya. Oke, kita lihat apakah jawaban kalian sama dengan jawaban 4 ya. Kalau berbeda, kita buka forum diskusi ya. Oke, kita ini apa namanya? Dari volume ya. Dari apa dulu? Oke. Diameternya ya. Diameternya katanya diameternya itu 2 kali tingginya. Oke. Diameter sama dengan 2 kali tinggi. Oke, itu 2T ya. Diameter itu apa? Kita tahu bahwa diameter itu adalah 2R. 2R sama dengan 2T. Kita coret aja nih duanya. Coret ya. Berarti artinya R-nya jari-jari sama dengan tingginya. Oke ya. Dapat 1 ya. Oke, jika volume kerucut, volume kerucut. Volume kerucut ya, sini ya. Volume kerucut itu adalah berapa angkanya? 9. Oh, oke, dari sini dulu ya. Oke, volume kerucutnya katanya 9.702 cm3. Kita tahu bahwa volume kerucut itu adalah 1/3 PR kuadrat kali tinggi. Oke. Sama dengan 9.702. Oke ya. Oke, sekarang tingginya itu sama dengan R ya, ini ya. Oke, kita ganti berarti ini kita ganti, boleh. Nah, ini ya. Kita ganti ini. Oke, berarti kita ganti ya, 1/3 V R kuadrat kali R. Oke, sama dengan 9.702. Oke, 3-nya kita kali aja ya. 3-nya ke sana ya. Oke, kita kali. Berarti kalau begitu tinggal V R kuadrat kali R pangkat 3 ya. R pangkat 3 sama dengan berapa nih? Oke, kita kali aja ya. Berapa nih? 9.702 kali 3. 601 ya. 2, kemudian 29 ya. Oke. Betul ya. 27 kali 2 ya. Betul. Oke, berarti ini 29.106 ya. Oh, enggak kelihatan, boleh. Kita ganti ya. 29106. Oke. Nah, kita gunakan aja ini ya, 22/7 ya. Karena nggak ada informasi ini ya. Oke. Kita gunakan 22/7 deh. Berapa? 22/7. 22/7 kali R kuadrat ya.
sama dengan 29106. Coba kita bagi ya. Bisa nggak? Kita bagi dengan 2 deh ya. Kita bagi 2. Ini 11. Kita bagi 2 ya. Coba ya. Coba kita bagi 2. 29. Bagi 2 nih ya. Kita bagi 2. 29106. Kita bagi 2 deh ya. 1 ya. 2 ya. Kemudian 9 ya. 2. 9. Berapa nih? 4 ya. 4. 8 ya. 8. 8. 1 ya. 11. Ini 5. Oke. Ini 10. Kemudian 5 ya. Kemudian ini 1 ya. 10 ya. 5 lagi ya. 5 lagi 3 ya. Oke. Ini 14553. 14553 angkanya tinggi ya. Apa ya? 14553 ya. 53. Oke. 14553. Oke ya. Ini berarti 11 per 7 ya. Ini 11 per 7. 11 per 7 R kuadrat. Nah, langsung coba ya dibagi 11 ya. Kita bagi 11 berapa nih? Kita bagi 11 ya. Berarti R kita bagi 11 deh. Kita coret lagi deh. Oke, kita bagi 11 ya. Kita bagi 11, bagi 11 ya. 1 ya. Kita hitung lagi ya, sama-sama ya. Oke, berapa nih? 14553 kita bagi 11. Oke, 1 ya. 11, kemudian berapa nih? Kemudian 35, ini 3 ya. 3, ini 3, kemudian 25, kemudian 2 ya. 2 ya, kemudian 22 ya. Oke, 33, oke 3. Oke, bagus nih ya. Berarti bisa ya ini. Hasilnya adalah ternyata hasilnya berapa? 1323. Oke, berarti R pangkat 3 nih ya. R pangkat 3 ini kan pangkat 3 ya. R pangkat 3 ini pangkat 3. Maka R-nya R pangkat 3 sama dengan kita kali 7 ya. 1323 dikali 7. Berapa kali 7 nih ya? Kita kali 7 aja ya. 1323 kali 7. 1, 2, oke. 14, 6, 1 ya. Kemudian 21, 22 ya. 2, 2, 9 ya. Oke, 9261. 9261. Oke. 9261. Oke ya. Berarti akarnya ya. Akar 3 R-nya ya. Ke sini deh. Ini bisa hapus ya. Ininya. Oke, kita hapus ininya. Oke, kita lanjut ya. Berarti R-nya langsung ke sini ya. Berarti R pangkat 3 sama dengan 9261. Maka R-nya adalah akar 3 dari 9261. Nah, akar 3 ya, akar 3. Perhatikan belakang yang 1 nih. Belakang 1 berarti ini 1 nih ya. Nah, kita bagi aja ya. Belakangnya 1 nih pembagian 1 ya. 1, oke. Ini 1 ya, berarti 1 angka belakangnya ya. Angka belakangnya 1. Oke, sama dengan 1. Kalau 1 kali 1 ya, itu jauh ya. Jadi 11 kali 11 kali 11 ya, 1 ya, bagi 3 nih. Kalau 2 kali 2 kali 2 8 ya. Bisa ya nih. Kalau 3 kelebihan, 3 kali 3 9 kali 3 27 kelebihan ya. Berarti lebih dari ini. Berarti ini 8 9 ya. 9 berarti 2. Berarti akar 3 dari 921 adalah 21. Coba kita buktikan ya. Kita buktikan. Coba kita buktikan betul enggak? 21 ya. 21 kali 21 1 2 2 4. Oke, 1 4 4 1 kali 21 1 4 4, kemudian ini 2 ya. Kemudian ini 8. Oke, 8 ya. Kemudian ini 8 ya. Betul ya? 1 6, ini berapa? 2 ya. 9 ya, betul ya? Oke. Jadi dibuktikan bahwa akar 3 dari 9261 adalah 21. Oke. Jadi jari-jarinya 21. Ditanya jari-jarinya. Maka panjang jari-jarinya adalah R-nya sama dengan 21 cm. Ya, gitu ya. Oke, silakan. Mudah-mudahan sama jawaban kalian. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Oke, saya dengar.
Nah, ya, pemahaman konsep yang ke-9 ya. Sebuah kerucut dibentuk dan dari selebar ya, selebar aluminium yang berbentuk setengah lingkaran dengan diameter 42 cm. Panjang jari-jari lingkar alas kerucut adalah oke. Oke ya, tadi sudah bahas tentang selimut ya, selimut kerucut ya. Oke, silakan dicoba dulu. Oke, kita bahas ya. Jadi ada katanya sebuah kerucut dibentuknya, kita gambar deh ya, lebih mudah ya. Oke, jadi ada sebuah kerucut itu dibentuk dari aluminium dengan bentuk setengah lingkaran. Oke, ini aluminium setengah lingkaran, tambah alas kali ya. Oke, tambah alas ya berarti ya. Setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran. Oke, berarti dia katanya diameternya 42 ya. Diameternya 42 ya. Dibentuk kerucut ya. Berarti kalau begitu dengan ini berarti kita R-nya adalah 21 ya. 21 R-nya. Nah, diameter sini itu adalah menjadi apanya nih? R-nya di sini ya. Ini R besar ya. Oke, R besar nih. R besar ya. Oke, R besarnya ini adalah R besarnya. Oke, R besarnya adalah 21 nih ya, R-nya ya. Jadi R-nya ini R besarnya 21. R besarnya ini kalau dibentuk ini adalah AS sebagai apa? Garis pelukis ya, S ya. Nah, menjadi S-nya ya. Oke, berarti kalau begitu apa? Akan dibentuk apa? Artinya panjang jadi. Ini apa artinya? Setengah lingkaran. Berarti ini apa namanya? Berarti ini artinya ini adalah oke, ini adalah namanya selimut ya. Akan dibuat selimut. Oke, ini akan dibentuk. Ya, jadi dari selembar aluminium itu akan dibentuk selimut kerucut ya. Oke, selimut kerucut ya. Ini akan dibentuk selimut. Selimut kerucut. Nah, gitu ya. Nah, kita tahu luas selimut kerucut itu apa? Luas selimut kerucut ya. LSK itu adalah PR kali S ya. Nah, berarti ini ada sama dengan berapa katanya? Itu sama dengan luas setengah lingkaran ya. Berarti sama dengan ini ya. Berarti sama dengan luas setengah lingkaran. Berarti luas setengah lingkaran ya. Oke, berarti kita cari nih ya. Berarti kita cari, berarti kalau begitu VRS ya itu sama dengan setengah dari VR besar ya kuadrat. Nah, R-nya itu sama nih ya, R-nya ya. R-nya itu S. Nah, kita tahu bahwa R-nya itu adalah sama dengan S ya. Ini ya, nah, sama dengan R ya. Kita coret aja nih V-nya ya, biar lebih mudah. V-nya kita coret ya. Maka ini kita ganti R kali S sama dengan setengah. R-nya kita ganti ya. Berarti S kali S kuadrat ya. Nah, R-nya itu adalah R-nya itu sama dengan S ya. Oke, ini ya. Oke, kita coba buat jaring ya. Nah, ini ya. Oke, maaf. Nah, gitu ya. Oh, kurang rapi. Dari situ ya. Dari sini. Nah, gitu ya. Jadi R-nya itu adalah dari sini. Oke. Jelas ini. Ya. Oke, dari sini ya. Nah, gitu ya. Karena ini adalah menjadi garis pelukis R lingkarannya itu ya, R besarnya ya. Lihat lagi di yang luas selimut ya. Lihat pembahasan part yang sebelumnya ya. Oke, maka S kita coret. Berarti S kita coret. Gitu ya. Berarti kalau begitu R-nya sama dengan setengah S atau setengah R ya. R-nya lagi balik lagi ya. R-nya ya. S-nya itu berapa? Ini ya. Ini sama dengan S 21 kali 21. Maka R-nya adalah 21/2. Berapa jadinya? 10,5. Oke. 10,5 ya. Sentimeter. Ini adalah. Nah, begitu ya. Pemahaman ya. Kita mulai.
Oke, silakan dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, ya, pemahaman konsep yang ke-10. Oke. Diketahui luas alas dan luas selimut kerucut masing-masing 64 pi cm persegi dan 136 pi cm persegi. Tinggi kerucut tersebut adalah, oke, silakan dicoba dulu. Oke, mudah-mudahan sama dengan jawaban ya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat, bahas. Oke, kita bahas ya. Oke, luas alasnya ya. Luas alasnya lingkaran ya. Berarti alasnya ini berarti luas lingkaran. Luas alas ya. Berarti luas lingkaran ya. Luas lingkarannya sama dengan 64 pi ya, 64 pi ya. Oke. Kita tahu luas alasnya lingkaran itu adalah apa? Pi r kuadrat sama dengan 64 pi. Oke, pi-nya kita coret sama-sama pi. Oke, berarti artinya apa? Berarti r kuadratnya, oke, r kuadratnya 64. Maka r-nya akar dari 64. Maka dapat r-nya adalah 8. Oke, 8 cm ya. Nah, ada lagi datanya ya. Kemudian apa katanya? Luas selimut. Oke. Luas selimutnya itu adalah 136 pi. Oke. Kita tahu bahwa luas selimut itu adalah apa? Pi R kali S ya. Sama dengan 136 pi. Oke, kita coret lagi pi-nya ya. Pi-nya kita coret juga sama-sama pi. Oke. S R-nya sudah ada ya. R-nya sudah ada nih. R-nya berapa? 8. 8 kali S sama dengan 136. Maka S-nya dapat nih. S-nya berarti 136 dibagi 8. Berapa jadinya nih? Oke, dibagi 8 berarti 1 ya. 117 ya. Oke, 17 berarti 17 cm ya. 17. Nah, berarti R-nya berapa nih tingginya? Kitanya tinggi. Nah, kita Pythagoras tahu ya. Ini R-nya katanya R-nya 8. Kemudian T-nya belum tahu nih. T-nya belum tahu ya. Kemudian S-nya 17. Berapa T-nya? Nah, kita Pythagoras ya. Atau boleh juga kita cari deh ya. Berarti T-nya ya. Kita cari boleh ya. Berapakah T-nya? Nah, boleh juga kita cari ya. T-nya dengan cara kita Pythagoras. T sama dengan akar S. Oke. Berarti S kuadrat dikurangi R kuadrat. Sama dengan akar dari 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Berapa nih? 289 ya. 2S 289 dikurangi berapa? 289 dikurangi 64. Oke. Akar dari 225 ya. 225. Berapa kalau 25? Oke, 15 ya. 15. Atau menggunakan triple Pythagoras ya. Menggunakan triple Pythagoras juga bisa ya. 8 titik 15. 8 titik 17 ya, 15 ya. Oke, ini berarti 15. Jawabannya adalah 15. Oke, 15 jawabannya ya. Oke. Maka tingginya adalah 15 cm. Oke. Mudah-mudahan sama ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, teorinya ya. Oke. Unsur-unsur kerucut ya. Kerucut ya, itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bidang alas ya, bentuk lingkaran dan selimut ya. Oke, kerucut memiliki dua sisi yaitu bidang alas dan selimut. Bidang alas berbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Selimut kerucut atau bidang tegak dengan luas selimut PRS ya. Dengan S-nya adalah garis pelukis ya. Cari dengan Pythagoras boleh ya. Karena PR dengan S itu membentuk segitiga siku-siku. Kerucut memiliki titik pusat sebagai puncak rusut ya, dan jarak antara titik pusat bidang alas ke titik puncak disebut dengan tinggi ya. Kerucut memiliki satu rusuk lengkung nih ya, alasnya selimutnya, yang merupakan batas antara bidang alas dengan selimut.
Oke ya. OA ini jari-jarinya, ya, kita harus buat nih. Ya, T itu puncak ya, TA-nya sama ini TB-nya ada garis pelukis. Garis pelukis adalah ruas garis pada selimut kerucut yang menghubungkan titik puncak dan titik-titik pada keliling lingkaran alasnya. Garis pelukis ditulis dengan lambang S. Menentukan garis pelukis dengan menggunakan dalil Pitagoras. Dalil Pitagoras ya. Tadi ya, karena R tinggi sama garis pelukis membentuk segitiga siku-siku. Nah, jaring-jaring kerucut adalah bidang-bidang pembentuk kerucut yang terdiri atas sebuah kerucut yang berjari-jari R ya, R kecil, ya, dengan juring lingkaran yang mempunyai jari-jari S dan busur lingkaran panjangnya PRS ya. Nah, nanti S-nya ini sini ya. S-nya itu sama dengan R ya, R besar ya. S-nya di sini ya. S itu di sini. Oke. Jadi S-nya itu di sini ya. Oke, S-nya di sini nih. S-nya itu sama dengan R ya tadi bahas ya. Oke, R besar ya. R besar. Jadi kalau jaring-jaringnya ini, nah ini jari-jarinya ya, jari kecil di sini. Alasnya ini selimutnya. Selimut adalah juring dari sebuah lingkaran besar. Ya. T menjadi titik pusat lingkaran besar ini ya. Oke, jadi jari-jari seperti ini. Oke, luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut adalah jumlah dari luas alas kerucut dan luas selimut kerucut ya. Jadi luas alasnya PR kuadrat bentuk lingkaran dan luas selimut PRS ya. Oh, dikaliin sama PRS ya. Ada duanya soalnya. Nah, ini ya, luas permukaan kerucut adalah luas alas tambah luas selimut ya. PR kuadrat tambah PRS atau PR dalam kurung R tambah S ya. S-nya adalah akar dari R kuadrat tambah T kuadrat ya. Maka luas selimut oke, contohnya ini ya. Oke, sama ya. Silakan. Kemudian volume kerucut. Kerucut adalah 5 segi banyak atau lingkaran. Volume 5 sepertiga ya, sama ya. Sama. Kerucut itu adalah 5 ya, 5 berbentuk lingkaran ya. Jadi sepertiga dari luas alas kali tinggi. Alasnya adalah PR kuadrat kali tinggi ya. Maka volume kerucut adalah sepertiga PR kuadrat kali tinggi. Hitunglah volume kerucut dengan jari-jari 6 cm dan garis pelukisnya 10 cm. P-nya 3,14. Oke, cari dulu S-nya dengan Pitagoras ya. Oh, S-nya udah ada ya, 10 ya. Cari tingginya. S kuadrat dikurangi R kuadrat. 10 kuadrat kurangi 6 kuadrat, 100 kurangi 36, 64, 8 tingginya. Maka volume kerucut sepertiga PR kuadrat kali tinggi. Oke, kita masukkan angkanya, dapat 301,44 ya, cm kubik. Nah, sekarang penalaran komunikasi. Oke ya. Oke. Panitia acara kemah akbar akan membuat tenda berbentuk kerucut tanpa alas ya, dari kain parasut. Tenda yang akan dibuat memiliki diameter 12 meter dan tingginya 8 meter. Apabila biaya pembuatan tiap meter persegi adalah 40.000, berapakah biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat suatu tenda? Oke, sekarang udah mulai paham nih. Oke, silakan ya. Soal penalaran ya. Oke, kita bahas ya. Jawaban kalian sama ya. Oke, sekarang panitia kemah ya, kerucut ya, tanpa alas ya. Berarti tanpa alas ini artinya apa? Artinya berarti selimut ya, cari luas selimut tanpa alas. Berarti cari luas selimut ya. Luas selimut kerucut ya. Apa luas selimutnya? Bentuknya adalah berarti Pi R kali S ya. Oke. Sekarang kalau diameternya diketahui diameternya 12. Kalau diameternya 12, maka langsung tingginya berapa? Tingginya itu adalah 12 dibagi 2 ya. Maka tingginya 6. Oke ya. Tingginya 6. Jari-jarinya maaf. Tingginya udah ada ya. Diameter kayak oke maaf. Maksudnya tinggi ya. Tingginya. Oke, tingginya jari-jarinya ya. Oke. Oke. Jari-jarinya 6 ya. Tingginya sudah ada ya. Tingginya sudah ada, tingginya itu berapa? 8. 8 ya. Nah, berarti bisa terbentuk nih ya, S-nya ya. Berarti terbentuk garis pelukisnya berapa nih? 6, 8, berapa? 10 ya, S-nya ya. Dengan Pitagoras ya. Oke, lebih cepat ya. 6 kali 8, triple itu berguna ya jadinya. Nah, ini S-nya ya. Ini S-nya. Maka S-nya adalah 10 ya. Ini apanya nih? Ini tadi jari-jarinya ya. Ini tingginya. Nah, gitu ya. Membentuk triple Pitagoras dah ya.
Oke, berarti kalau gitu berapa nih Pi-nya? Pi-nya 3,14 ya. 3,14 boleh ya. Oke, 3,14 kali R-nya 6 ya. 6, S-nya 10. Oke, berarti berapa nih? 3,14 dikali 60. Oke. Boleh memindahkan koma ya, boleh ya. 31,4 dikali 6, boleh ya. Jadi berapa nih kita hitung ya? Berarti 31,4 kali 6. Berarti 4, 2, 8, 18 ya. Satu angka belum koma. Oke, jadi 188,4. Nah, ini ya. Meter ya. Meter persegi. Oke. Ternyata setiap meternya adalah untuk membeli kain ya. 40.000. Oke. Berapa biayanya? Berarti biayanya berapa jadinya? Maka biayanya adalah berarti luas selimut dikali ini ya. Biaya per meter ya. 188,4 dikali dengan 40.000 ya. 40.000. Oke, kita kali 4 ya. 4 berarti berapa nih? 6, 1, 3 ya. 3 jadinya 5, 3, 7 ya. Oke. Kita berarti tinggal 0,3 ya. Oke, berarti 7 juta ya. 7.536.000. Oke. Ini biayanya ya. Oke. Ini biaya untuk pembuatan tenda dengan diameter 12, tingginya 8. Udah ya jadinya ya. Oke, sama ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Oke, soal penalaran ya. Pak Noto memberi tugas kepada Alia dan Jaka untuk membuat kerucut dengan tinggi 10 cm. Alia membuat kerucut dengan jari-jari 4 cm. Jaka membuat kerucut dengan jari-jari 5 cm. Tentukan perbandingan volume kerucut Alia dengan kerucut Jaka. Oke ya. Oke, bisa ya ini ya. Oke, kita buat langsung ya. Oke, coba perbandingannya. Kita langsung perbandingannya. Perbandingan volume Alia berbanding volume Jaka. Oke. Volume apa rumusnya? Kita tahu volume kerucut itu adalah apa? Sepertiga dari pi r kuadrat kali tinggi. Oke, berbanding ya. Sepertiga pi r kuadrat kali tinggi. Nah, sementara R-nya beda nih ya. Tingginya sama ya. Ini R-nya Alia. Ini R-nya Alia ya. Alia ini Jaka. Tingginya sama ya, 10 ya. Oke, betul kita berapa nih kita coret. Sepertiganya kita sama-sama sepertiga, pi-nya sama, ya. Kemudian tingginya 10 ya, sama ya. Tingginya kita coret juga, tingginya kita coret juga. Oke. Berarti kalau begitu tinggal jari-jari kerucutnya Alia kita kuadratkan berbanding dengan jari-jari punya Jaka dikuadratkan. Oke, Alia berapa? Jari-jarinya 4 ya, 4 kuadrat. 4 kuadrat berbanding dengan 5 kuadrat. Berarti berapa jadinya? 16 berbanding 25. Oke. 25 ya. Oke ya. Oke, sama ya. Mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang ketiga. Alisa dan Rafa membuat kerucut yang berbeda. Jika garis pelukis kedua kerucut itu mempunyai perbandingan S1-nya, garis pelukis ya. S1 garis pelukisnya Alisa berbanding garis pelukisnya Rafa 15 berbanding 13 dan memiliki tinggi yang sama, merupakan bilang asli ya, jadi tingginya bilang asli. Maka berapa rasio atau perbandingan dari luas selimut kedua kerucut yang dibuat Alisa dan Rafa? Oke, silakan dicoba dulu ya, penalaran. Oke, kita bahas ya. Nah, sekarang perbandingan. Sekarang ini luas selimutnya dulu ya. Apa namanya garis pelukisnya? Garis pelukis. Jadi kita tahu garis pelukis itu dibentuk oleh, ini kebetulan jari tinggi sama ya. Tingginya sama ya. Tinggi sama. Nah, kira-kira yang garis pelukisnya 15 dan 13 ya. Ada garis Pitagoras ya. Triple Pitagoras ya.
triple Pitagoras. Oke, garis pelukis itu yang ini ya. Garis pelukis itu adalah sisi miring ya. Garis S itu, garis pelukis itu adalah sisi miring. Sisi miring. Ada 15, ada 13. Kalau triple 15 itu adalah ada 9 ya. Ada 9 beras ya. Ada 9, ada 9, 12, 15. Oke, sekarang tingginya sama nih. Ada lagi triple Pitagoras yang berapa? 5. Oke, satu lagi ya. Ada lagi triple itu, satunya lagi adalah ada lagi berapa triplenya? Yang sisi miringnya 13. Ada lagi 5, 12, 13. Nah, ini S-nya. Ini S-nya sisi miring, ini S-nya ya. Kemudian T-nya sama. Nah, ini T-nya sama. Ini T. Nah, T-nya sama ya. Sama-sama 12 ya. Oh, berarti kalau begitu ini adalah apa? Ini jari-jarinya. Ini jari-jarinya si Alisa. Berarti ini adalah jari-jarinya Rafa ya. Nah, tahuan ya, tinggi sama nih. Ternyata ini sama. Tingginya harus sama ya. Sama ya. Harus sama. Ternyata ada yang sama tapi ininya berbeda ya. Oke, sama ya. 12-12 ya tingginya ya. Tingginya harus sama. Oke, berarti kalau begitu kita gunakan nih. Berarti perbandingan apa nih? Rasio dari luas selimut. Berarti luas selimut Alisa berbanding dengan luas selimut Rafa ya. Apa namanya? Kita gunakan berarti V R S Alisa berbanding V R, E-nya juga A ya. Alisa ini Rafa, S-nya juga Rafa. Oke, V-nya kita coret sama-sama V. R Alisa berapa jari-jarinya? Alisa 9 ya. 9. Kemudian S Alisanya ini ya, 15. 15 berbanding. Kemudian R Rafanya berapa? Ya, 5 ya. 5 dikali ininya adalah berapa? S 13. Oke ya. Oke, ini berapa? Oke, ini S Alisa. Berarti kita coret aja ya. Kita coret ini 15 ya. Ini bagi 5, 3, dibagi 5, 1. 9 kali 3 berarti 27 berbanding 13. Oke, ini adalah perbandingan rasio luas selimut yang dibuat kerucut Alisa sama luas selimut yang dibuat oleh Rafa ya. Oke, yang mudah jadinya ya. Kali ini ya, mudah-mudahan. Oke, yuk kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang udah pemecahan masalah ya. Pemecahan masalah. Penjual es krim memiliki wadah es krim berbentuk tabung. Memiliki jari-jari 16 cm dan 12 kali diameter. Terisi penuh es krim. Penjual es krim tersebut menjual dengan menggunakan kon ya, yang berbentuk kerucut, yang memiliki jari-jari 2 cm dan tinggi 8 cm. Jika 1/5 bagian tidak laku terjual dan harga setiap konnya Rp5.000, maka berapa uang yang didapat dari hasil penjualan es krim tersebut? Oke ya. Ya, kayak 4 gambar deh biar paham ya. Misalnya soal cerita ini. Yang masalah kita pecahkan bersama-sama ya. Penjual es krim punya wadah es krim berbentuk tabung ya. Oke, ada tabung katanya. Kita buat tabungnya deh. Ada tabung. Tabung sudah belajar ya. Sudah belajar tabung ya. Oke, pada video bagian pertama ya. Ada tabung nih. Oke, tabung nih ya. Tabung ukuran sama ya bawahnya. Kita perbaiki. Oke, kita tabung. Ya, kira-kira begitu ya. Oke, ini tabung. Oke ya. Oke, berisi es krim ya, penuh ya. Oke. Kemudian berapa katanya? Jari-jarinya 16. Jari-jarinya ini jari-jarinya 16 ya. Oke, jari-jarinya 16 ini. 16 kemudian tingginya, tinggi ya. Tingginya itu tingginya 2 kali diameter, 2 kali diameter. Ya. Berarti berapa nih 2 kali diameter?
Artinya berapa? Artinya 2 kali ini jari-jari 16 ya. Berarti diameternya 32. Oke. Berarti berapa jarinya? Tingginya. Tingginya berarti 64 ya. Panjang ya. 64. Oke, tingginya 64. Dah. Kemudian katanya ini yang tidak terjual 1/5 bagian. Oke. Berarti ada seperlima nih es krim. Oke ya, ada 1/5 es krim yang tidak terjual nih ya. Oke, ini ada 1/5 nih. Ini seperlima ya. Berarti yang terjual berapa yang terjual? Berarti yang terjual ini ada berapa? Ini ya, yang sudah terjual ya. Berarti kalau gitu yang terjual, berarti 4/5 ya. Kan ini 1/5 sisanya. Ini berarti terjual berarti 4/5 bagian. Oke ya, sudah terjual nih ya. Ini yang masih ada di sini ya, stringnya ya. Oke, masih ada di sini. 1/4-nya ya, 1/5-nya ya. 1/5, terjual 1/5. Oke, kemudian diisi setiap kon. Konnya berapa satu konnya? Oke, berarti kita buat konnya ya, kita buat konnya. Oke, es krim nih, isi es krim. R-nya berapa R-nya? R-nya itu katanya, oke, R-nya itu 2 cm, kemudian tingginya 8 ya, cm. Oke, berarti kita cari ya, berapa jadinya nih? Berapa konnya yang terjual ya? Oke. Berapa uangnya langsung ya, boleh lah. Berarti kalau uangnya berarti banyaknya. Sama banyaknya kon dulu ya. Berarti banyak kon. Kita hitung deh. Oke. Banyak apa namanya kon es krim ya. Banyak kon es krim. Es krim ya. Es krim. Itu berarti volume es krim terjual, yang terjual. Oke, dibagi dengan volume kon. Volume es krimnya ya. Volume konnya ya. Oke, volume kon ya. Volume kon es krim. Es krim ya. Oke, jadi volume tabung nih ya. Oke, berarti kalau begitu kita hitung aja ya. Langsung ya. Berarti ke sini ya. Langsung kalau biayanya kali tinggal 5.000 ya. Volume terjualnya berarti 4/5 bagian. Terjual berarti 4/5 ya. Kali PR kuadrat kali tinggi ya. Karena tabung. Dibagi ini 1/3 ya. 1/3 V R kuadrat kali tinggi. Oke ya. Nah, banyak kon dulu ya. Berarti ini kita coret aja nih. Kita coret, ini kita coret ya. Oke. Ya, ini sementara ini enggak ya. Ini tabung ini tabung, ini tinggi tabung ya. Ini kon ya. Ini kon. Oke, berarti kalau begitu kita masukin angkanya ya. Berarti sama dengan 4/5 R-nya 16 ya. 16 kali 16 kali tinggi tabungnya 16 ya kita. Oke, 16-nya kita rapikan. 16 kali 16 kemudian 64 kita bagi dengan ini 1/3, kemudian ini jari-jarinya 2 ya. 2. Oke. 2 kali 2 ya. Kali 2 kali 8. Oke, kita coret lagi ya. Bisa kita coret nih. Kita coret lagi. 16 dibagi 2 8. 16 dibagi 2 8. 64 bagi 8 8. Oke ya. Sip ya. Jadinya ya. Oke, langsung biaya kali ya, langsung biaya. Boleh. Kalau biaya berarti kita langsung bagi ya. Oke, berarti langsung biayanya kita kali ini jumlah konnya. Berarti langsung dikali dengan biayanya per kon. Berapa? 5.000 ya. Kali 5.000 deh. Oke, bolehlah ya. Kita langsung ya. Biar mudah. Jadi banyaknya kon dikali dengan rupiah ya. Jadi kita bisa coret juga nih. Sekalian. Kita bisa coret juga 5-nya dengan ini ya. Nah, ya tinggal 1.000 ya. Tinggal 1.000. Oke. Ya, berarti kita coret lagi nih. Mana nih? Udah ya, enggak ada ya? Oke, berarti ketiganya udah ya. Iya, berarti berapa jadi rupiah nih? Berapa rupiah nih? Berarti 4 kali 8, 32 ya.
32 kali 64 kali 3 ya. Kali 1000. Oke. Itu ya. Berapa nih jadinya nih? Berarti ininya. Oke ya. Berarti ini iya, oke. Kita kali aja ya. Kita hitung bersama ya. Berarti 32 kali 64 berapa nih? Oke, 8, 12 ya. 12, ini 2, ini 1, ini 19. Jadi 8402. Oke, berarti per 3 ya dalam rupiahnya ya. Berarti ke sini deh ya. Ke sini. Berarti 24 ya 8.000 per 3 ya. Sekitar itu ya. Oke, berapa sekitar berapa nih jadinya nih? Kita hapus deh, kita hapus hitung-hitungannya. Berarti tinggal kita hitung. Seru ya ini ya. Berarti berapa rupiah nih pedagang ini? Pedagang es krim ini dapat uang ya. Berarti 2048.000 ya, bagi 3 ya. Oke, berarti 6, 18, 14 ya, 4 ya. 4, 12, 28 ya. Sekitar 9 ya. 1.000 ya, sekitar itu ya. Ini kira-kira ya. Berarti uang itu sekitar 648.000 ya. 49.000. Oke. Nah, kira-kira lah ya seperti ini. Rupiah. Jadi berapa rupiahnya? Berarti berapa rupiah tadi jadinya? Oke, kita hapus. Jadi kita hitung dapatnya sekitar bagi 3 ya. Jadi sekitar uangnya 649.000 rupiah. Oke, dapatnya. Oke, mungkin anak-anak enggak sekitar ini ya. Karena mungkin nggak pas ya, karena bagi 3 ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, yang penting udah terjawab nih ya, kira-kira ya. Jadi banyak biayanya itu adalah banyak kon ya dikali dengan harga setiap konnya ya, kon es krimnya ya. Oke, sip, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke ya, latihan mandiri. Oke, sudah di akhir ini ya. Sekarang kalian coba kerjakan ya. Kerjakan soal latihan berikut lengkap dengan cara penyelesaiannya. Jadi harus ada cara penyelesaiannya, proses mengerjakannya. Yang pertama, sebuah kerucut mempunyai panjang jari-jari alas 3 cm dan tinggi 4 cm. Panjang pelukis kerucut tersebut adalah, oke, mudah ya. Yang kedua, sebuah kerucut mempunyai panjang jari-jari 4 cm, jari-jari alas ya. Tingginya 3 cm dengan V 3,14, maka luas selimut kerucut tersebut adalah yang ketiga, jari-jari alas sebuah kerucut 3,5 cm dan tingginya 12 cm. Jika V 22/7, luas sisi ya atau luas permukaan kerucut ya adalah yang keempat, volume kerucut dengan diameter 14 cm dan garis pelukis 25 cm adalah volumenya kita cari. Volume sebuah kerucut 56,52 cm3. Jika panjang jari-jari alasnya 3 cm dan V 3,14, maka tinggi kerucutnya adalah, silakan dihitung ya. Kalau ini sudah semua, boleh silakan nih soal pengayaan ini ya, bagi yang masih tertarik ya. Oke, jika dua buah kerucut mempunyai perbandingan volumenya 3 berbanding 4. Nah, perbandingan jari-jari adalah, oke ya, silakan berlatih ya. Oke, terima kasih yang sudah fokus ya, menyimak dengan baik video ini. Oke, oke. Ketemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.